Bahkan sejak masa kanak-kanak, aku sudah dipersiapkan untuk menjadi para rohanian. Namun prospek ini tergantung seperti awan gelap di benakku. Ada sebuah perasaan yang menerpa saya, yakni keyakinan bahwa saya adalah orang pertama yang mendengar sapaan dari satu planet ke planet lainnya. Bahwa tidak terpikirkan di benak saya, bahwa kamu akan dapat menyebutkan seorang pria yang sudah menikah, bisa membuat berbagai penemuan besar. Pada abad ke-21, robot akan menggantikan peran manusia, di mana budak bekerja di peradaban kuno. Bila kamu ingin menemukan rahasia besar di balik alam semesta, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi dan getaran. Saya tidak peduli bisa mereka mencuri ide saya. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka tidak memiliki ide sama sekali. Saat ini, saintis lebih berpikir dalam daripada berpikir jelas. Untuk menjadi waras, maka manusia harus berpikir jelas. Tapi bila ingin sedikit agak gila, berpikirlah lebih dalam. Dari semua hal yang paling saya sukai adalah buku. Biarkanlah masa depan mengungkapkan kebenaran, serta mengevaluasi berdasarkan pekerjaan dan pencapaiannya. Saat ini adalah mereka untuk masa depan. Dan untuk semua yang sudah saya kerjakan dengan sungguh, adalah milik saya pribadi. Kebajikan dan kegagalan dalam diri kita tidak bisa dipisahkan, ibaratnya paksaan dan masalah. Karena ketika mereka dipisahkan, maka manusia tidak akan ada lagi. Jika seluruh kebencian di hatimu bisa diubah menjadi aliran listrik, maka dia akan menerangi seluruh dunia. Otakku hanya berfungsi sebagai penerima saja. Di semesta ini, terdapat sebuah inti di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, kekuatan dan inspirasi yang luar biasa. Setiap orang, hendaknya menganggap kalau diri mereka adalah pemberian, hadiah tak ternilai dari seseorang, yang mereka cintai lebih dari apapun, sebagai suatu seni yang gitu indah, keindahan yang tak dapat dideskripsikan dan misteri di balik konsep manusia. Semua yang ditertawakan, disalahkan, diserang dan disepelekan di masa lalu adalah hal-hal yang luar biasa. Semua itu dilakukan untuk menghadirkan berbagai hal yang lebih kuat dan lebih berjaya dari sebuah perjuangan. Manusia selalu menginginkan suatu sensasi yang baru, acara terus-menerus, tapi segera acuh padanya. Keajaiban hari kemarin merupakan suatu hal yang biasa terjadi hari ini. Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia. Tujuan utamanya yakni menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh, dan pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Andai saja kamu tahu kebesaran dari 3,6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta ini. Apa yang dikatakan seseorang manusia sebagai Tuhan, orang lain menyebutnya sebagai hukum fisika. Individu bersifat sementara, ras dan budaya datang lalu pergi silih berganti, namun manusia tetaplah ada. Itu bukan cinta yang kamu ciptakan, melainkan cinta yang telah kamu berikan. Insting merupakan suatu hal yang melampaui pengetahuan. Kita memilikinya, tapi masih diragukan. Serat halus tertentu yang memungkinkan kita melihat kebenaran ketika deduksi logis, atau usaha lain dari otak yang disengaja, adalah sia-sia. Sangat mencengangkan jika membayangkan fakta dalam hubungan ini. Sepertinya, Tuhan telah menciptakan planet-planet ini secara elektrik. Mayoritas orang telah terserap kontemplasi dari dunia luar,
namun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka sama sekali. Memang tidak semua planet punya penghuni. Namun ada beberapa dari mereka yang memiliki kehidupan di bawah semua kondisi dan dalam tahap pembangunan. Kedamaian hanya datang sebagai bentuk konsekuensi natural dari pencerahan alam semesta serta penggabungan dari pertarungan. Sejatinya, kita masih sangat jauh dari kesadaran akan kebahagiaan yang lebih baik. Ketika saya berbalik untuk melihat kembali masa lalu saya, di sana saya menyadari betapa halusnya pengaruh yang dibentuk oleh takdir. Hidup akan selalu menjadi persamaan dari solusi yang takkan bisa dipecahkan, namun mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Dengan sendirian, itu adalah rahasia penemuan besar, dan di mana ide-ide luar biasa bermunculan. Orang yang waras tentu berpikir jernih, namun orang yang berpikir dalam-dalam akan terkesan sedikit lebih gila. Kamu mungkin hidup untuk menyaksikan kengerian dari buatan manusia, di luar pemahaman kamu.